Hey, apa kabar nih kelas Sabtu? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya ini yang paling penting adalah kesehatan dari warga semua ya, keluarga juga. Mudah-mudahan itu sehat semua dan semuanya dilindungi. Amin. Amin. Berkah Dalam juga. kesehatan dan keberkahan. Gitu Dalam ya. berkah. Ya, soalnya apa namanya semakin ke sini mudah-mudahan kondisi juga semakin baik dan kemarin kan minggu kemarin kita udah ngobrol juga mengenai bagaimana kita udah bisa mulai lagi untuk fokus juga nih terhadap area-area yang sebelumnya mungkin kita lagi jalan mau fokus ke sana tapi mungkin gara-gara pandemi jadi agak ke-shifted dulu sih prioritasnya pada pandemi gitu. Nah, salah satunya kan kemarin kita sempat ngobrol beberapa nih ya ada mengenai sustainability ya. Salah satu diskusi itu kan mengenai sustainability. Nah, dari sustainability ini salah satu yang menarik ya dan mulai menjamur. Wah, menjamur di mana-mana itu ada mengenai ini apa namanya kendaraan listrik. Wow. Nah, kendaraan listrik. Nah, banyak banget nih ya. Maksudnya banyak banget itu trennya sekarang selain mungkin sekarang mobil-mobil yang luxury itu kayak Tesla itu kan mulai ya di Indonesia tuh ya ada mulai ya bermunculan gitu. Yang bisa dibeli di e-commerce ya, online ya? Iya benar. Bisa dibeli e-commerce Mas ya? Benar ya? Iya. Ya. Luar biasa Ada ya. satu yang beli waktu itu ya kalau nggak salah ya ininya. Ya, katanya lagi mabuk katanya. Terus tiba-tiba mobil datang besoknya. Ya itu jadi teman-teman barangkali mau lihat ya itu ada. Terus kalau di beberapa tempat juga suka lihat nggak bukan apa namanya mungkin orang pakai kayak sepeda bukan sepeda mungkin kayak motor gede gitu tapi elektrik atau motor-motor elektrik yang kecil-kecil gitu juga semakin banyak tuh. Gitu ya itu banyak. Terus kalau ya di Indonesia mungkin itu beberapa area yang menarik dan kalau di sini nih di tempat gua yang udah mulai banyak itu skutik listrik gitu ya. Jadi banyak disewa-sewain gitu dan mulai banyak juga orang banyak yang pakai itu. Nah, jadi ini merupakan sebuah evolusi ya. Mungkin evolusi ya sedikit demi sedikit orang mulai pindah ke kendaraan yang bertenaga listrik nih. Itu menarik ya dan kayaknya juga kan sekarang kalau gue lihat ya selain Tesla ya tentunya mulai banyak juga kayak Hyundai gitu-gitu kan udah ada tuh mobil-mobilnya yang listrik terus kayak gitu gue lihat kosong kemarin tuh yang iklannya Dian Sastro tuh listrik juga tuh Hyundai Kona kalau nggak salah. Kona ya gitu. Gitu. Tapi kayaknya juga selain listrik ya. Juga ini ya apa namanya hybrid ya? Iya hybrid. Nah, hybrid juga ya. Bukan cuma universitas yang hybrid ya, mobil pun hybrid. Jadi online learning juga ya. Jadi naik mobilnya ada online, ada sebagian remote juga. Ya, ini jadi semakin banyak ya. Nah, ini sesuatu yang pengen kita bahas sekarang. Menarik aja nanti mungkin gue pengen cerita juga sedikit mengenai beberapa di negara setahu gue Norway, Sweden ya. Kalau Sweden itu 2030 itu diharapkan semuanya elektrik non fosil. Jadi baik mau elektrik maupun hidrogen. Kalau Norwegia lebih ambisius lagi 2025. 2025 udah akan semuanya elektrik. Pada saat ini di Norway 2020 kemarin 54% itu electric vehicle. Gitu 2020. Jadi 2025 dia harap semuanya hilang mungkin ya. Nah, jadi ini menarik juga nih kalau ini mungkin di Indonesia kita juga menarik untuk gimana nih bisa ikut tren ini. Gimana? Mungkin ada pandangannya Raki atau Iwan dari sisi electric vehicle ini gimana nih? Kalau gue memang kalau dulu kan seneng ya gitu bahwa kita pelan-pelan bergeser dari
fosil fuel gitu ke listrik. Tapi gue juga berpikir sebenarnya listrik itu bukannya juga tetap aja asalnya dari mana gitu kan. Tergantung juga kan listriknya dapat dari mana gitu. Kalau masih mayoritas fosil ya sama aja dong sebenarnya gitu. Nah tapi anyway gitu kan artinya PR-nya adalah pembangkit listriknya yang nanti harus jadi PR juga ya gitu. Tapi kita harus menyambut baik lah si mobil atau kendaraan listrik ini. Kayaknya ada beberapa ya kayak ada sepeda listrik, motor listrik betul. Gitu juga ya sekarang ya. Gue tertarik walaupun gue belum punya sama sekali sampai detik ini, tapi gue tertarik dan menyambut baik sebenarnya dan gue pengen gitu ya someday punya. Nah, tapi gue memang masih cukup buta juga sih gitu ya. Kayaknya kan yang kita tahu mobil listrik ya Tesla ya mahal gitu kan. Nah gitu mungkin kita juga bisa bahas nih sekarang nih sebenarnya kira-kira affordable apa enggak sih atau sejauh apa sih sebenarnya angan-angan mobil listrik tadi kan 2000 berapa Bin di Norwegia Bin? Ya Norwegia itu 2025 tuh dia udah 2025 gitu kan kayaknya di Indonesia kayaknya agak jauh ya karena nggak sesering itu kalau semua ya. Ada nggak sesering itu gue lihat kendaraan listrik ada di jalan gitu. Itu sih Bin kalau dari gue pengen, cuman gue masih belum kebayang gitu. Belum bayang ya. Nih tadi ketika research sekali lagi ya ketika di research oleh Iwan ya tadi mengenai masalah harga nih ya. Karena saya tidak terjangkau ya sebetulnya. Nah ini udah ada beberapa nih di website Karsam. Oh, boleh. Karsam ya. Jadi harganya tuh berapa sih gitu. Konon katanya ini ada nih murah sekitar 82 juta nih. Wow, gila ya. Oke banget dong. Nah, 200 km loh. Apanya nih? Oh, 200 km lumayan. Jarak tempuhnya. Iya, satu kali cas. Jadi sekali cas. Kecuali Anda bawa power bank, jadi Anda bisa bisa nambah barang 200 meter. 200 meter. Baterainya bisa dipanasin matahari gitu nggak? Bisa. Nah ini satu kali cas Anda memiliki sebesar 200 meter. Itu bagus loh 200 kilo tuh ya. Menurut gue sih. Nyampe Bandung nggak sih? Bandung. Nyampe lah. Nyampe. Tergantung dari mana Wan. Nah. Kalau dari Bintaro. Dari Rangkas Bitung. Bintaro hampir lah sampai Bandung kayaknya. Nih, tapi Wuling belum akan mengeluarkan di pasar Indonesia nih ininya. Jadi dia hanya ingin kasih tahu harganya. Ini gitu kan mungkin karena nanti ada pajak apa segala macam mungkin. Padahal kalau pajak diinsentifkan boleh juga ya mobil listrik Wuling. Iya harusnya iya betul. Tapi kan kalau kita lihat cerita bahwa akan ada insentif pajak yang kemarin kita bahas minggu kemarin nih. Mudah-mudahan itu juga pengaruh di sini ya. Ini menarik nih, mobil listrik Wuling. Bentuknya cukup lucu ya. Lucu. Maksudnya untuk harga 82 juta, ya kayak misalkan mobil-mobil LCGC ya. LCGC juga kayak gini ya. Iya, iya. Tapi ini modelnya cukup sih. Two-seater ya? Apa coupe? Kayaknya. Kayak mobil mungkin smart dulu kan ada kan mobil smart. Oh iya, smart Ford itu ya. Cuman ini dulu harganya 500 juta mobil smart, saya ingat gue ini harganya 82, ya memang agak beda mungkin. Mobil listrik Wuling, terus begitu tuh harga Wuling. Nah ini nih, Wagon R. Ini bukannya Karimun ya sebetulnya? Iya, ini mungkin nampak Karimun tapi bukan. Sekilas Suzuki Wagon ini seperti Suzuki Karimun, namun fasilitasnya tentu jauh lebih premium. Dengan multimedia digital jarak tempuh mobilnya 130 km dengan pengisian kapasitas kurang nih. Nggak sampai Bandung nih 130. Waktu pengisian 7 jam pada pengisi daya AC standar. Oke. Sampailah pada larang gitu. Nah, pada larang cukup habis itu ganti mobil. Iya. Nah, ini menarik nih. Toyota Cepot. Cepot. Wah, ini orang Sunda pasti demen. Iya, betul. Kita udah pada beli nih. 225 nih OTR. Itu ya bentuknya lucu ya, kayak itu yang smartphone itu. Iya. Ini keren. Yang diluncurkan ya Ultra Control memiliki 2 kursi, bodinya compact, tapi dia cuma 150. Dapur pacunya. Tapi buat mobilitas di perkotaan, cukup. Ke kantor aja cukup sih. Asal macet termasuk nggak nih? Karena 150 tuh bisa kan 30 kilo tapi macet atau misalnya Jakarta Cikarang tapi seperti Bandung Jakarta gitu ininya ya. Dan yang ngeluarinnya dari Toyota ya. Maksud gue
selama ini kan kita agak ragu kayak beli mobil listrik kayak misalkan Tesla. Nanti kalau rusak After gimana? service, ya. After service-nya gimana? Betul. Kalau Toyota kan ya Ada di mana-mana ya. ya. Selalu di depan bukan Toyota bukan ya. Itu yang mana ya? Itu Komeng gitu yang selalu di depan. Oke, ini Toyota Cepot ini. Ceplos Sport Twizy. Lucu. Cakep ini. Asik nih ya. Tapi agak mahal ya. 408 Wow. agak mahal sih. Coba tapi lihat dulu. Mahal bukan sebuah ini. Mahal itu relatif katanya. Smart dengan tampilan imut, sangat memukau, mesinnya dilengkapi dengan teknologi EDDT ya. Mesin elektrik ini bisa menghasilkan 30 kWh 173 dengan kecepatan 80 km per jam. Double 0,1 detik terkena dengan putih orange. Ini lumayan nih, tapi nggak tahu bisa sejauh mana nih dia ini. Iya. Kecepatan 80 ya lumayan lah ya. Kita kan juga nggak usah cepat-cepat amat lah kalau misalnya. Kayak mobil Golf tapi ya. Iya betul. Cuman sendiri atau berapa? 2 seater atau satu ya? Ini kayaknya cuma seorang yang ada di depan ini. Ya. Ternyata ini sebetulnya adalah motor. Motor ya. Motor dimahalkan ya. Nah ini nih udah banyak beredar nih di jalan nih ya. Ini udah mulai banyak ya? Udah banyak Kick E. Misalnya Kick E Power, hybrid ini. Ini hybrid. Ya, menggunakan listrik sebagai penggerak utamanya. Jadi masih ada dengan ini Listrik, juga. sistem penggerak utama dan bahan bakar sebagai sumber tenaganya. Gimana ya? Nggak ngerti gue juga. Ini jadi apa? Jadi ada genset gitu dalam mobilnya. Jadi mungkin penggerak utamanya mungkin listrik tapi nggak terlalu banyak mungkin ya, hemat energi mungkin kali ya, atau lebih irit. Nah kita coba lihat lagi ya nanti di sini dia, tapi harus kita lihat lagi nih berapa nih, 450 juta lumayan. Jadi, nah hasilkan listrik tetap memakai bensin, sama aja dong gitu ya. Tuh kalau kayak gitu dia ini nggak ya, apa namanya, bensinnya lebih irit gitu nggak ya, atau lebih sedikit gitu penggunaan? Lebih sedikit harusnya. Mungkin ya. Harusnya yang e-kick sini. Kalau nggak buat apa gitu kan? Yang keren ini DFSK Gelora E. Gelora E. Satu Gelora mobil efisien. E-nya 1. Bukan 3 ya. Oke. Mobil listrik berkekuatan 52,56 melaju hingga 300 kilo. Nah ini. Wah jauh banget. Ini cocok Indonesia. Dari bentuknya aja udah Indonesia banget nih. Ya. Mobil-mobil. Ya, ini mobil Indonesia banget. Mobil minibus. Ya. Dulu inget gak sih carry itu banyak banget ya di mana-mana ya. Buat antar jemput ke sekolah. Iya gila loh itu carry. Ada joke-nya. Ada joke-nya. Siapa haji apa yang bisa lari cepat banget katanya. Apa nih? Haji Jet 1000. Ya, lu pernah dengar nggak mobil high-jet? Tahu lah ya. Tung-tung. Haji Jet 1000. Haji Jet 1000. Oke. Nah, ini zaman-zaman dulu mungkin yang teman-teman kelompok pencapir yang suka dengar juga ya. 300 kilo loh. Bolak-balik Bandung Jakarta masih ini. Dan cuman casnya itu 8 jam. Fast charging 30 menit. Gila nih. Memakai USB-C mungkin ini. USB-C benar. Ini kayaknya khusus Indonesia, namanya udah Gelora E nih. Ini keren. FSK. Lucu ya. Ini dia nih. Cakep ya. Kia Niro. King Niro. Mobil Kia listrik mengalami penundaan dengan COVID. Nah, mobil listrik dipasarkan cuma di pasar Asia. Ini hybrid atau full ya? Kayak full EV deh. 600 km, wih kecepatan puncak. Dan mampu menempuh jarak lebih dari 450 km. Nah, ini baru benar. Ini dia nih. Mobil Robert De Niro ya ini. Keren sih ini. Ya. Bentuknya juga keren ya. Ini gede nih mobilnya. Keren ya. Keren ya. Niro. Ini apa? MPV atau SUV ya? Ini mungkin MPV kayaknya ya.
multi ya. Atau mungkin SUV hybrid gitu ya. Bisa jadi. Oke. Ini Kia Niro, Nissan Leaf. Ini lucu juga nih. Lucu banget nih. Di atas 600 juta. Nah, cuman dia agak lebih mahal dari yang lain. Sobat-sobat Carsnya ProPilot. Memang tidak sepenuhnya autopilot, mengurangi kinerja manusia dalam parkir dan sistem pengereman. 200-400 km sekali pengisian, waktu penuh 6-12 jam. Wah, keren nih. Itu kita kalau kayak gini tuh charging stationnya di rumah kita gitu ya? Di rumah kita. Apa gimana sih? Di rumah kita, tapi nanti ke depannya akan mulai lebih banyak juga charging berarti lainnya. Kalau kayak gitu tuh dia kayak punya standarisasi charging gitu ya? Harusnya sih. Nah. Kalau kayak Tesla tuh ada tuh di Amerika apa segala macam mulai ada. Jadi charging station. Benar. Kalau nggak salah si Tesla kenapa dia adopsinya paling cepat karena dia tuh banyak kebangun charging station juga sepanjang di seluruh Amerikanya itu. Jadi misalkan lu bikin ada route planner-nya gitu, misalkan lu dari mana ke mana gitu ya. Dia langsung hitung sendiri. Perlu ngecharge di mana, sebelah mana, berapa lama. Jadi sepanjang jalan lu dijamin nggak akan kehabisan listrik lah katanya. Gitu. Menarik tuh. Nissan Leaf ini 900 juta. Nah ini nih Ioniq nih. Nah ini udah banyak ya di Jakarta. Sering lihat ya. Mobil listrik yang diperjualbelikan loh. Bebas keluar masuk ganjil genap. Oh serius? Oh iya? Iya. Kalau platnya biru gitu. Platnya biru bebas. Memang. Ya itu tuh platnya ya. Ada biruannya tuh. Oh jadi plat itu mungkin jadi salah satu insentif kita buat betul. Jakarta pakai mobil listrik ya. Bagus juga tuh. Diperlengkapi dengan motor karena mendukung betul. Mobil ini mulus dan jauh dari kebisingan getaran mekanis. Gila. Jarak maksimal yang dapat ditempuhnya 311 km berdasarkan SIM NDC. Pedal shifter mengizinkan perbedaan transmisi dari mobil dari otomatis jadi manual. Bayangin. Ini mobil asik juga nih. 700 juta harganya. Tapi ya kalau dibayangin ya, kalau kita ke Bandung, nggak bisa balik gitu ya? Bisa dong kalau 13. Kalau 200 tadi ya misalkan. Nggak bisa. Ya. Kecuali lu ngecas lagi. Ya di Bandungnya harus ada chargingnya juga kali ya. Iya. Dan kalau nggak salah buat charge di rumahnya itu kuatnya di rumah masih dinaikin sih. Jadi dipaskan. Iya, 10.000 atau 15.000 gitu. Khusus buat bisa ngecharge listriknya itu. Mungkin area Sutet juga bisa ini ya. Bisa langsung dikaitin aja ke Sutetnya. Nyolong listrik. Mobil listriknya nyolong. Cukup ekstrim juga ya. Iya. Jangan ya. Lomba capir jangan ada ya. Yang melakukan kegiatan-kegiatan kayak gini pergi biasa aja. Nah, kalau zaman dulu ini biasanya biar meteran listrik tuh ya. Caranya itu di belakang meteran listrik itu pakai magnet gede biar puterannya itu lambat. Ada aja akal-akalan ya orang mah. Aduh. Hyundai Kona ini yang tadi ya. Nah, ini juga nih. Dilengkapi dengan electric sunroof. Aduh. Baterai lithium, top speed-nya 100 km. Lumayan kenceng loh. Dilengkapi berbagai kecepatan, daripada select 700 juta juga 650 juta, terus 34 juta. Hill start assistant 6-point airbag and electronic parking brake. Waduh. Ini tampangnya udah kayak mobil-mobil pada umumnya ya. Iya. Cuman nggak ada grill ya, bedanya mungkin. Iya, nggak perlu soalnya. Dulu kan mungkin harus ada aliran air, angin. Nah, ini Eka namanya. EQA, wah harganya juga belum gratis ya. Mobil di Eropa 800 jutaan. 480 km. Nah. Masuk Indonesia sih, MM-an pasti ya. Iya, kayaknya udah hampir pasti. Prius nih. Prius. 884. Wah, lu mengaspal sejauh, masa sih? Kemampuan untuk mengaspal hingga sejauh 682, kesalahan nih kayaknya. Masa cuma 60 panik banget. Nggak nyampe kemana. Sekarang nggak ini.
Enggak sih, harusnya sih mungkin lebih. Lebih sih. Nah, ini itu tadi kan di bawah 1 M ya. Sekarang yang udah mulai naik dikit nih. Lexus. Nah, sekali digunakan kaum milenial. Cocok nih untuk kaum milenial nih mobil ini nih. Teman-teman kalau mau beli ya. 1,0 mesin ini diperlengkapi mencapai jarak 300 kilo pengecahannya. Posisi charging sebelah kiri dan kanan. Wah, ini nih mobil. Jadi kalau masuk season nggak masalah ya? Nggak masalah. Tinggal pilih. Mobil itu berperan sangat dinamis. 260 km. Nah, ini yang jamak Tesla. 2,6 ya? 2,6. Tapi lihat dong nih. Jarak jajannya 381 pada 90 20 km hingga 250 km per jam. Gila, normal banget ya. Gila ya. 250 km per jam kenceng banget ya. 70 gitu. kilo. Mobil bekas. Nah, ini nih. Deretan mobil keren. Oke, ini udah mulai masuk ke iklannya. Iklan Kasam. Jadi sebenarnya ada ininya ya. Gimana? Ada yang range yang di bawah juga ternyata. Ya, gue pikir semuanya tinggi gitu. Enggak. Jadi kalau yang tadi kan merek Wuling ada juga. Gitu. Ada juga yang enggak terlalu gitu. Tapi dengan harga kayak Wuling, terus tadi ada yang Toyota Cepot itu ya? Iya, betul. Yang harganya 100-200 itu bikin orang berpikir dua kali sih bahwa ini kayaknya bisa affordable deh, masih bisa gitu deh. Betul. Ini kayaknya kita affordable, kita mau juga ya, pengen beli juga ya, kayaknya gitu. Ini gue share juga tadi Iwan udah ini salah satu hasil ininya juga ya. Nah, ini nih. 2025 nih kayaknya mobil-mobil apa aja tadi udah lihat juga nih. Paling banyak Tesla ya. Marketnya ya masih. Nah, ini kayaknya cuma di Amerika ya kemungkinannya. Masih di. Tapi lumayan lah, ini kan menunjukkan bahwa siapa nih kira-kira yang akan mulai maju gitu. Tesla, VW nih. Ini yang udah banyak yang beli nih, Bluebird. Ini suka lihat nggak? BYD ya? Iya, benar-benar. SGMW belum, BMW, ini Mercedes, Geely. Geely, ini yang ini gue nggak terlalu familiar. Tesla gila ya. Bisa itu kan katanya pabriknya kan gila banget, yang Gigafactory itu. Full automatic productions. Iya. Cuman kalau gue rasa sih mungkin buat adopsi Indonesia kenapa sampai sekarang masih belum terlalu tinggi ya. Pertama, orang kan pasti bakalan mikir harganya juga ya. Ini mungkin belum ada terlalu banyak insentif dari pemerintah, karena kalau dibandingin sama negara lain, di banyak insentif dari pemerintah, kayak misalkan nggak ada PPN segala macam. Terus yang jadi concern kedua adalah masalah daya tempuhnya itu ya. Tadi kan masih ada yang cuma 120, 150 gitu ya. Orang pasti bakal mikir dua kali gitu. Terus kalau misalnya udah nyampe, kayak tadi Raki bilang, kalau udah ke Bandung, nah ada charging station-nya nggak sih di Bandung gitu. Nah, berarti infrastruktur kan, ya. Betul, infrastruktur charging sistemnya. Ya mungkin katanya sekarang Pertamina udah mulai bikin beberapa charging station di beberapa SPBU-nya gitu. Jadi ya bisa mengkomplementer selain SPBU. Terus balik lagi dia pakai generator, Wan. Pakai ya kan, genset, pakai diesel. Apa bedanya sih sebenarnya? Betul juga ya. Iya, genset nanti ya, khusus mobil listrik kayak gitu. Benar-benar. Jadi berpikir apakah kita membeli listrik itu cuma hanya sekedar ikut-ikutan tren gitu ya? Ya walaupun sebetulnya personal carbon footprint-nya mungkin jadi lebih rendah gitu ya. Mungkin ya, benar. Tapi secara agregat total kalau misalkan source-nya masih pakai diesel atau pakai batu bara ya sama aja ya. Betul. Nah, ini tinggal kita mencoba nih gimana nih ya yang lain. Itu kan tadi mobil ya, dan banyak juga nih sekarang motor juga. Iya, gue pengen deh motor deh. Motor banyak juga. Motor listrik. Gesit. Pengen kan merek-merek lokal ya, Gesit itu lokal ya, Bang? Iya, katanya lokal. Yang buatan ITS gitu ya kalau nggak salah. Pengen Pengen. Atau ini Ki, kalau lu pesen
kanan pakai GrabFood biasanya kan udah pakai motor listrik tuh. Masa? Selis. Oh, Selis, ya, Selis gue menarik juga, Selis pengen aja terus. Atau skuter. Skuter kan banyak yang pakai skuter matic. Seru kan? Betul, itu makin banyak lah alternatif kendaraan yang mungkin bisa menggantikan bahan bakar fosil. Gitu, ini yang menarik juga. Dan kemarin tuh sempat ini juga karena ya carbon footprint satu, terus udah gitu. Jadi kalau nggak salah apa Skyscanner atau apa itu di mana, siapa yang cerita, Iwan atau mungkin ada teman gue gitu ya. Jadi kalau misalnya lu sekarang pesan tiket pesawat gitu ya, misalnya Jakarta mana gitu ya, Jakarta Tokyo gitu. Nah terus di situ dulu tuh akan ditunjukkan carbon footprint lu itu berapa gitu. Jadi perjalanan ini gitu itu untuk meningkatkan sebuah awareness aja sih. Orang akhirnya ya udahlah nggak jadi demi masalah. Gitu. Jadi menarik sekali nih kelompok pencapir semua ya yang mendengarkan, ini adalah sebuah topik yang mudah-mudahan semakin ke depan kita bisa lebih banyak lagi membicarakan. Kalau kelompok pencapir semua memiliki input ya atau pandangan juga ya, silakan share ya, Wan ya. Raki juga input apa lagi nih yang mungkin bisa dilakukan atau ini kayaknya menarik untuk membahas ini gitu. Karena sepertinya sebenarnya kita tuh juga adaptasi terhadap tren ya lumayan ya, kalau misalnya udah ada sih ya boleh juga ya, walaupun dari sisi affordability nanti kita coba lihat, cuman once itu jadi tren, orang melihat ini lebih murah apa-apa, itu mulai tuh gitu. Kayak motor aja, motor. Emang? Benar-benar. Kita tuh cukup adaptif lah buat adopsi satu tren ya. Teknologi betul. Apalagi kalau lebih murah ya udah itu. Karena kan itu juga kan kayak penggunaan internet dan handphone, begitu handphonenya ada yang versi murah jadi banyak gitu. Semua ada nanti di pelosok-pelosok desa jualan gitu-gitu tuh udah bisa lah gitu. Yang paling penting adalah insentif for masyarakatnya itu oke. Memang harus di drive industri sih ya. Karena motor juga kan kayak dulu kan mungkin zaman kita SMA kuliah nggak semuanya juga kan, motor nggak sebanyak sekarang gitu kan. Cuman karena bisa dibuat lebih affordable, terutama itu kan intinya kan, terutama bisa dibuat affordable karena ya ya udah daya belinya jadi lebih oke gitu, dengan cicilan. Nah nanti kalau misalnya ada cicilan khusus dengan bunga yang lebih rendah mungkin gara-gara carbon footprint-nya lebih rendah juga. Nah, bunga elektrik misalnya gitu. Timori, cicilan motor listrik. bagus juga tuh ya. Bukan hanya Sunmori aja ya. Oke. Ya lu apa yang lucu? Sunmori gocapan nih sekarang yang lagi musim ya. Apaan tuh? Sunday morning ride, goes cari sarapan. Oke, kelompok pencapir semua, terima kasih banyak. Ya, nanti kita ngobrol lagi dan mudah-mudahan ada sekali lagi kalau misalnya ada topik-topik menarik mengenai sustainability dan terutama ini di area kendaraan listrik, silakan ya share biar kita bisa ngobrol lagi ya. Bye. Sampai ketemu.